Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Martika Sari, NIM 23076320111113. Program studi saya Administrasi Publik. Saya bertugas pada kantor camat Kecamatan Tigolura. Saat ini saya membuat video untuk pengambilan nilai mata kuliah digital governance. Baiklah, dalam tugas digital governance ini saya mengambil judul tata kelola data dalam program bansos digital. Siapa sih sebenarnya petugas yang mendata bantuan sosial ini? Banyak masyarakat yang mengira penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, CPP, BLT, BLT Kesra, dan bantuan pangan ditentukan oleh RT atau RW. Nah, padahal dia tidak memiliki kewenangan menetapkan, hanya bisa satu, memberikan rekomendasi bila warga belum masuk data, memperbaiki data kependudukan atau melaporkan data sosial warganya. Bukan RT atau RW yang menentukan warga yang berhak mendapatkan tidak dapat. Penetapan penerima bantuan saat ini mengacu pada data kemiskinan dan data sosial ekonomi yang disusun oleh Pusat Statistik atau BPS. Data ini diperoleh melalui pendataan sensus dan survei BPS, diantaranya Rasostek, registrasi sosial ekonomi, dan sensus penduduk. Nah, di dalam pendataan tata kelola bantuan sosial atau dana bansos ini, agar tepat sasaran, yang pertama dilakukan adalah usulan masyarakat terhadap atau aplikasi 6NG Kemensos Operator Desa. Nah, setelah itu baru disetujui oleh operator kabupaten. Data diolah oleh BPS, kemudian dikirim ke Pusdaten Kemensos, kemudian diasesmen oleh penamping PKH dan dikirim ke BPS. Nah, kemudian ditentukan oleh desilnya apakah yang bersangkutan termasuk desil 1 sampai 5, kemudian di kategorinya miskin yang diklasifikasikan oleh BPS seperti desil 1 sampai 4, di mana desil 1 ini itu termasuk kategori sangat miskin atau ekstrim, sedangkan desil 2 sampai 4 itu disebut dengan miskin saja, sedangkan desil 5 itu disebut dengan keluarga rentan. Nah, di mana desil 6 sampai 10 itu dikategorikan ekonomi bagus seperti PNS, Polri, BUMN, BUMD, dan lain-lain. Kemudian data dikirim ke Pusdatin Kemensos, akan diproses pemberian berdasarkan desil 1 sampai 4 seperti penerima PKH, sembako, YAPI atau yatim piatu, subsidi PLN, BLT Kesra, PBI atau program BPJS gratis, rumah tidak layak huni berdasarkan komponen bantuan yang akan diberikan oleh Kemensos. Nah, seperti PKH, komponennya balita, ibu hamil, nifas, kemudian anak yang masih sekolah dari SD sampai SMA, dan disabilitas dan lansia. Sedangkan untuk sembako tidak memiliki komponen, hanya ibu rumah tangga saja, berdasarkan dari data desil 1 sampai 5. Yang lebih penting adalah asesmen. Sedangkan sebelumnya pada tahun 2009 sampai tahun 2024 menggunakan data DTKS Nagari. Kemudian Perpresnya berubah pada tanggal 28 Maret 2025, dirubah menjadi data tunggal sosial ekonomi atau data SEN. Itulah yang dipakai pada saat sekarang ini. Nah, data SEN ini kerjasama BPS dengan Kemensos RI. serta pendamping dan diverifikasikan data oleh BPS.
Kemudian juga bagi yang orang atau masyarakat yang bisa mempergunakan IT, bisa juga dicek dengan aplikasi Cek Bansos. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian Sosial bersama BPS dan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, ditemukan dari sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat yang disurvei, sekitar 1,9 juta dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa persoalan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos Indonesia adalah masih banyaknya program yang tidak tepat sasaran akibat ketidakakuratan data penerima manfaat. Untuk itu, kami menekankan pentingnya pemutakhiran data terpadu yang kini dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, Instruksi Presiden atau Impres nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan seluruh data penerima bantuan sosial dipusatkan di BPS agar tidak lagi terjadi tumpang tindih antara data kementerian dan pemerintah daerah. Kementerian Sosial kini tidak lagi mengelola data sendiri, semua terpusat di BPS yang bertugas memverifikasi dan memfasilitasi data sesuai kondisi lapangan. Untuk meningkatkan akurasi pemutakhiran data dilakukan melalui 2 jalur, yakni jalur formal mulai dari RT RW hingga pemerintah daerah serta jalur partisipasi melalui aplikasi Cek Bansos. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.